Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmi Fitria. Saya dari Prodi Hubungan Internasional semester 4 Universitas Abdurraq. Saya mengambil video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Globalitas dan Lokalitas dengan dosen pengampu Amri Hakim SIP MA. Oke, baiklah, kita akan mulai presentasinya. Yaitu pertama adalah pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi yaitu sebuah integritas fungsional wilayah dunia yang didorong oleh kemajuan teknologi berupa transportasi, komunikasi, dan informasi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian lokalitas. Lokalitas adalah karakter khusus yang dimiliki oleh wilayah tertentu. Contohnya seperti budaya Melayu. Budaya Melayu itu merupakan identitas atau ciri khas, kebiasaan dan tradisi. Budaya adalah hasil cipta, rasa, karya, dan karsa manusia sebagai kekuatan jiwa yang direspon terhadap lingkungan fisiknya untuk mempertahankan dan memperbaiki lingkungan kelangsungan hidup. Contohnya adalah norma, sandang, papan, pangan, dan hiburan. Selanjutnya kita akan berlanjut ke teorinya. Nah, di sini saya akan memakai perspektif Marxis strukturalis, berasumsi bahwa politik internasional atau globalisasi dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi, modal produksi kapital, yaitu pemilik modal versus buruh. Karenanya, tata pengaturan antar negara atau struktur internasional adalah negara wilayah center, pemilik modal sebagai pemilik modal, dan versus negara wilayah pinggiran atau buruh. Hubungan kedua wilayah ini antara negara center dan wilayah pinggiran atau negara pinggiran ini adalah negara center mengeksploitasi dan membuat negara pinggiran menjadi ketergantungan serta keterbelakangan. Contohnya adalah krisis hutang negara-negara Amerika Latin. Dan Indonesia hanya berorientasi meningkatkan konsumsi negara-negara Latin terhadap produk Amerika Serikat. Indonesia dipaksa menutup IPTN dan Mopnas privasi. Oke, selanjutnya yaitu penentu hubungan ekonomi dilihat dari kemampuan ekonomi setiap negara, dan tidak selamanya negara pinggiran akan selalu menjadi negara pinggiran. Contohnya dulu adalah negara Jepang, Korea, terus negara-negara Asia berkembang lainnya sekarang menjadi negara center. Sekarang negara center di Asia yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan. Perubahan tersebut dapat terjadi berganti dalam struktur kapitalis internasional. Di mana pada awalnya pola eksploitasi negara center ke negara pinggiran berupa tampilan militer atau penjajahan. Nah, jadi dulu negara pinggiran itu dieksploitasi oleh negara center dengan jajahan berupa SDA, SDM-nya gitu. Nah, sekarang perubahan terjadi dan berganti ke pemberian berupa hutang kepada negara pinggiran, dan dapat pula seperti negara center memberikan proteksi dan rekayasa ekonomi ke negara pinggiran. Hal ini secara teori kritis berargumen bahwa budaya ideologi merupakan alat dari negara center untuk mempertahankan hubungan eksploitasi. Contohnya seperti kita hubungkan ke Amerikanisasi dan Korean Wave. Nah, di mana Amerikanisasi ini di mana kayak junk food, terus Starbucks atau lainnya dijadikan oleh negara pinggiran sebagai robot di negaranya sendiri, sehingga hal tersebut merupakan eksploitasi. Nah, selanjutnya contohnya ke Korean Wave, di mana Korean Wave ini mendunia dan menjadi eksploitasi, kayak misalnya memberikan keuntungan kepada negara Korea sendiri, seperti artisnya BTS yang menghasilkan 2,5 juta miliar dolar untuk
per tahunnya kepada negaranya. Cara pandang seperti ini memaknai globalisasi sebagai ancaman terhadap lokalitas dan berujung pada homogenisasi budaya dunia. Jadi globalisasi bisa berupa ancaman seperti lenyapnya identitas budaya, tetapi di sisi lain ada peluang, yaitu budaya dan lokalitas kita, negara kita sendiri pun dapat dikenal di dunia dan terjadi pertukaran budaya asalkan identitas budaya itu tidak hilang. Selanjutnya dilanjutkan ke pengertian para diplomasi. Menurut Van der Pluijm-Millissem, para diplomasi adalah hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap aktor internasional lainnya, di mana tujuannya untuk mencapai kepentingan daerah. Menyadari pentingnya para diplomasi tadi, kita dapat mengambil dari kota Semarang dianggap sebagai salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan hubungan internasional karena kota adalah sebagai aktor utamanya. Kita ambil contohnya ke Provinsi Riau. Nah, di Provinsi Riau itu sendiri udah terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat budaya Melayu dan perekonomian dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera, lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.